Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmamudia Fajri dengan NIM D1D021114, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai hutan lindung Pegunungan Maratus di Kalimantan Selatan, syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah konflik sumber daya hutan. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Hutan lindung Pegunungan Maratus membelah Provinsi Kalimantan Selatan yang membentang sepanjang lebih kurang 600 km hingga perbatasan Kalimantan Timur. Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1984, kawasan hutan Pegunungan Maratus ditetapkan sebagai hutan lindung. Sebagian fungsi lindung tersebut diubah menjadi kawasan lindung dan budidaya. Kedudukan kawasan hutan yang menjadi hulu sebagian besar daerah aliran sungai, menjadikan kawasan ini sangat penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan resapan air. Di sisi lain, kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan jenis tanah yang peka erosi menjadikannya memiliki nilai kerentanan yang tinggi. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sejarah penyebab konflik di hutan lindung Pegunungan Maratus. Yang kedua, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di hutan lindung Pegunungan Maratus. Dan yang ketiga, apa solusi paling tepat dalam konflik di hutan lindung Pegunungan Maratus. Berikut ada beberapa tujuan. Yang pertama, menganalisis konflik di hutan lindung Pegunungan Maratus. Yang kedua, menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis solusi dalam penyelesaian konflik di hutan lindung Pegunungan Maratus. Poin-poin pembahasan ada penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat, upaya penyelesaian konflik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke poin yang pertama, ada penyebab konflik. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1996, sebagian fungsi lindung tersebut diubah menjadi kawasan lindung dan budidaya. Perubahan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya zonasi sebagai daerah tangkapan air bagi kawasan tersebut. Berdasarkan hasil kesimpulan rapat, ternyata sebagian besar peserta menolak alih fungsi ini. Menteri Kehutanan, Dr. Prakosa, menanggapi permintaan gubernur tersebut melalui suratnya nomor 164 garing Menhub strip 8 garing 2002 tanggal 5 Februari 2002 yang prinsipnya tetap menolak rencana alih fungsi kawasan hutan lindung Pegunungan Maratus dan merekomendasikan agar seluruh kawasan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung. Pada poin yang kedua, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat? Nah, pihak yang terlibat yang pertama itu ada BKSDA. BKSDA termasuk pihak yang mendukung keputusan Menteri Kehutanan yang menolak rencana perubahan alih fungsi. BKSDA mendukung keputusan Menteri Kehutanan yang terakhir yaitu tetap mempertahankan fungsi lindung. Bahkan, menurut keterangan Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA telah mengajukan untuk meningkatkan sebagian arealnya sebagai Taman Nasional sejak tahun 1996. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut. Selain itu, sebagai lembaga konservasi, BKSDA tidak memiliki kewenangan apapun selain melakukan kajian-kajian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Yang kedua ada Dinas Kehutanan sebagai bagian dari pemerintah daerah yang mendukung gubernur untuk mengubah fungsi kawasan lindung menjadi HPT. Di kawasan ini banyak terdapat izin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan oleh bupati. Saat ini ada beberapa IPK yang beroperasi dengan luas areal mencapai 2.500 hektar. Secara operasional, pelaksanaan IPK ini sudah menyimpang karena IPK seharusnya dijalankan oleh masyarakat di kawasan tanah adat dan tanpa menggunakan alat-alat berat. Kenyataannya, semua kegiatan produksi dilakukan oleh PT Kodeko sebagai pembeli kayu. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan rencana alih fungsi ini dan sebagian lagi ada masyarakat yang menolak.
Masyarakat yang setuju dengan rencana ini beranggapan bahwa masuknya perusahaan seperti perusahaan kayu akan meningkatkan kesejahteraan mereka karena akan membuka kesempatan kerja baru. Sementara itu, masyarakat yang menolak rencana ini mempunyai alasan bahwa mereka telah belajar dari desa yang termasuk dalam areal kerja PT Kodeko yang lama masih dalam satu kecamatan. Ternyata kesejahteraan mereka tidak meningkat dengan masuknya perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada Direktur Eksekutif LPMA dan Ketua Koordinator Aliansi Advokasi Maratus. Mereka menolak rencana alih fungsi ini. Aliansi Advokasi Maratus yang merupakan gabungan dari 33 LSM yang ada di Kalimantan Selatan, ditambah dengan Lembaga Pengkajian Masyarakat Adat atau LPMA dan Presidium Gabungan Aksi Reformasi Damai Kalimantan Selatan. Menurut mereka, perubahan status kawasan ini dikhawatirkan akan menyebabkan bencana alam, mengingat kondisi kawasan hutan yang rawan bencana apabila tidak dilindungi. Baik, sekarang kita masuk pada slide upaya penyelesaian konflik. Yang pertama itu melakukan rapat-rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah yang terkait, pihak perusahaan, LSM, dan media massa. Walaupun sebagian besar peserta rapat tidak setuju dengan alih fungsi ini, kegiatan eksploitasi berjalan terus. Selanjutnya ada upaya yang lain, adalah pembentukan tim terpadu yang dikoordinasikan oleh BKSDA untuk mengkaji kelayakan alih fungsi kawasan ini. Nah, hasil akhir dari kajian ini menyatakan bahwa kawasan ini tidak dapat dialihfungsikan karena akan menimbulkan banyak dampak negatif, terutama terhadap lingkungan sekitarnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Pegunungan Maratus dipertahankan fungsinya sebagai hutan lindung. Sebagian besar kawasan ini memenuhi kriteria kelerengan sebagai hutan lindung dengan kelerengan besar dari 40%. Selain itu, kawasan ini merupakan wilayah hulu daerah aliran sungai yang terganggu fungsi hidrologisnya apabila terjadi alih fungsi. Kemudian, dari segi sosial, dikhawatirkan akan menyebabkan konflik baru antara masyarakat dan pemegang hak pengelola hutan produksi tersebut. Sekian video presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.